Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel ini, karena tanpa kalian channel ini tidak akan bisa berkembang sampai saat ini. Maka dari itu saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau baru menemukan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan notif loncengnya biar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari setiap video dari channel ini. Kali ini saya akan tutorialkan cara memasang dioda kiprok atau dioda kotak ini pada trapo jenis 0 atau jenis engkal. Dan ini trapo 0 teman-teman, atau trapo engkal. Ciri trapo 0 itu di bodinya itu tidak ada CT-nya. Kalau trapo CT itu di traponya ada CT-nya teman-teman di tengah. Kebetulan ini ada requestan dari teman-teman minta ditutorialkan cara memasang dioda kiprok atau dioda kotak di trapo 0 atau trapo jenis engkal. Di video sebelumnya saya udah tutorialkan cara memasang dioda sisir di trapo 0 atau trapo engkal teman-teman. Sebetulnya cara pemasangan dioda kotak dan dioda sisir hampir sama teman-teman, berbeda di kakinya atau bentuknya. Dan ini untuk input AC-nya yang kedua kaki ini, dan di bodinya juga ini ada logonya teman-teman, AC. Dan yang sebelah kanan ini untuk output negatif. Dan untuk yang sebelah kiri ini untuk output positif. Di bodinya juga ini ada logo positif dan negatif, berarti yang dua ini untuk outputnya. Dan di dioda kotak juga atau dioda breed ini sama aja teman-teman, karena ini ada logonya juga. Yang sebelah atas ini untuk output positifnya, yang ini. Dan yang sebelah bawah ini, yang kaki bawah ini untuk output negatif. Di bodinya juga ini ada logo negatifnya teman-teman. Kaki yang dua ini, kanan dan kiri ini teman-teman, ini untuk inputnya yang nantinya akan tersambung ke trapo. Oke teman-teman, saya tunjukkan langsung aja untuk cara pemasangannya. Untuk kaki input yang dua ini tersambung ke trapo teman-teman. Ini udah saya kasih kabel untuk inputnya teman-teman. Ini tersambung ke 0 dan tegangan teman-teman. Untuk tegangannya teman-teman bisa sesuaikan dengan keperluan teman-teman, menginginkan tegangan berapa voltnya. Dan saya praktekkan di sini untuk pengambilan tegangannya di 12 volt teman-teman. Jadi kedua kabel ini tersambung ke 0 dan 12 volt teman-teman. Untuk pemasangan kabel input ini bisa bolak-balik teman-teman, bisa seperti ini pengambilan tegangannya 0 dan 12 seperti ini. Bisa juga dibalik seperti ini juga teman-teman. Nah, saya pasang dulu untuk kabel inputnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini pemasangannya sangat mudah sekali. Dan ini saya praktekkan pemasangannya di trapo 1 ampere karena saya punyanya cuma 1 ampere untuk trapo jenis 0-nya. Untuk pemasangan di trapo 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere atau 10 ampere pemasangannya juga sama teman-teman. Sebelumnya saya pasang dulu untuk kabel AC-nya teman-teman. Untuk kabel AC ini terpasang di primer trapo di 0 dan 220 volt. Nah, seperti ini teman-teman untuk pemasangannya. Ini untuk kabel AC-nya di 0 dan 220 volt. Dan ini untuk pemasangan kaki diodanya, yang kaki dioda yang dua ini tersambung ke 0 dan 12 volt. Sekarang saya pasang untuk elko-nya, dan untuk elko-nya di sini saya memakai 2200 mikro 50 volt. Nah, untuk pemasangan elko-nya teman-teman, untuk kaki positif elko ini tersambung ke output dioda yang positif ini. Dan untuk kaki negatif elko ini tersambung ke output
kaki dioda yang negatif yang bawah ini teman-teman. Nah, ini seperti ini saya pasang di kaki diodanya langsung teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman, terlihat. Jadi untuk kaki output dioda yang positif ini tersambung ke kaki elko yang positif, dan untuk output negatif dari dioda ini tersambung ke kaki negatif elko teman-teman. Nah, jadi ini untuk output positifnya, ini untuk output negatif. Kita ukur untuk tegangan outputnya. Kita ukur untuk tegangannya teman-teman. Ini tegangannya sekitar 15 volt lebih atau 16 volt kurang teman-teman. Ini tegangannya naik karena sudah melalui elko ini teman-teman. Jika ingin pas untuk tegangannya menjadi 12 volt pas, teman-teman bisa menambahkan IC regulator seri 7812. Untuk pemasangannya sering saya bahas di video-video saya yang sebelumnya. Saya perlihatkan aja untuk cara pemasangan IC regulatornya teman-teman. Untuk kaki satu IC regulator ini yang sebelah kiri atau kaki inputnya ini tersambung ke output dioda yang positif atau ke kaki elko yang positif ini teman-teman. Seperti ini teman-teman, jadi kaki satu IC regulator yang sebelah kiri ini tersambung ke kaki dioda output yang positif dan tersambung juga ke kaki elko positif ini. Dan untuk kaki dua IC regulator ini atau kaki tengah ini tersambung ke output negatif dioda. Nah, ke sini atau tersambung juga ke kaki elko negatif. Nah, saya pergunakan kabel aja teman-teman untuk penyambungannya. Nah, ini tersambung ke kaki dioda output negatif teman-teman, kaki dua IC regulator ini atau kaki tengah. Nah, seperti ini teman-teman untuk pemasangannya. Oke, jelas teman-teman. Nah, jadi ini untuk output positifnya mengambil dari kaki 3 IC regulator ini teman-teman, atau kaki yang sebelah kanan ini. Dan untuk output negatif atau groundnya mengambil dari kaki 2 atau kaki tengah IC regulator ini. Nah, sekarang kita ukur lagi untuk tegangan outputnya setelah melalui IC regulator ini teman-teman. Untuk tegangan sebelum melalui IC regulator, tegangannya sekitar 15 volt kurang teman-teman, atau kadang 16 volt kurang. Dan setelah melalui IC regulator ini tegangannya menjadi 12 volt pas teman-teman. Nah, mungkin sekian tutorial kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video atau tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.